Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah. Amin Allahumma amin. Ingkang sepindah, semonggo kula panjenengan sedaya ngunjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita sedaya nggih menika mapinten-pinten kenikmatan, terutami inggih menika nikmat iman lan nikmat Islam. Shalawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, wonten salah setunggalipun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, wonten kitab Muwatta namanya. An Malikin annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda saking Malik, taraktu fikum amroini. Sabda Kanjeng Nabi, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan bagimu sekalian fikum amroini, dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, dan kamu sekalian lan tadillu sekali-kali tidak akan tersesat. Ma tamassaktum bihima, kalau kalian semuanya berpegang kepada keduanya. Dados kita sedaya umat Islam, insyaallah kita tidak akan tersesat. Sekali-kali tidak akan tersesat kalau kita berpegang pada dua hal, amrain. Yang pertama kitab Allah, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua wa sunnata nabiyhi, sunnah nabinya, yaitu al-hadits. Para rawuh ingkang kula hormati, tetapi di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, saking sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bighairi ilmin, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran bighairi ilmin, tanpa ilmu, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya atau menyiapkan tempat duduknya Mak'adun itu artinya tempat duduk, bangku.
menyiapkan bangkunya, menyiapkan tempat duduknya minan nar, dari neraka. Hadis yang pertama kita baca, kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua justru ada ancaman ketika kita kembali kepada Al-Quran tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Lalu bagaimana menyikapi dua hadis ini? Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka di sana ada hadis lain penengah antara dua hadis ini tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Di dalam hadis ini dikisahkan an Katsir bin Qais, saking Katsir bin Qais. Katsir bin Qais ia bercerita, ia bercerita, kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Saya duduk-duduk bersama Abi Darda. Abi Darda ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang akhir-akhir baru masuk Islam, Abi Darda. Di mana Katsir bin Qais ini duduk bersama Abi Darda, sahabat Nabi ini, fi masjid Dimashq, di Masjid Damaskus. Damaskus itu ibu kota Suriah. Dados dari Madinah itu perjalanan ke utara, dari Madinah sampai ke Tabuk. Maka kalau dulu ada perang Tabuk, itu sebelah utara Madinah, jauh, kira-kira 700 km dari Madinah. Sampai Tabuk ke utara lagi, sampai negara namanya Jordan, ibu kotanya namanya Amman. Nah, setelah Jordan ini baru kemudian sampai ke Damaskus atau Suriah ini. Jadi kalau ke barat nanti sampai Lebanon, Beirut. Maka kalau kita punya banyak kitab kuning, itu terbitan Beirut, terbitan Lebanon ini. Negara Lebanon, ibu kotanya Beirut. Kalau turun sedikit sampai Israel, Palestina. Jadi sudah jauh, hampir sampai Eropa. Abu Darda. Kenapa sahabat Nabi Muhammad ini sampai di Damaskus? Jauh sekali dari Madinah. Karena ketika itu Syam, Suriah sekarang, dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Zaman Sayyid Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta dikirim orang-orang yang ahli Al-Quran, karena banyak sekali orang yang masuk Islam di Syam ini, Biladis Syam. Akhirnya oleh Khalifah Umar bin Khattab diutuslah beberapa sahabat, termasuk Abu Darda. Maka kemudian Abu Darda dan beberapa sahabat berangkat ke Syam ini, ke Damaskus, dan tinggal di sana. Masjid ini sangat besar, Masjid Damaskus ini, sampai sekarang masih ada. Maka ketika itu sahabat Katsir bin Qais ini duduk bersama Abi Darda di Masjid Dimashq. Sampai sekarang masjidnya ada, Masjid Umayyah namanya. Masjid Umayyah Damaskus. Ketika duduk di sana, faja'ahu rajulun, ada seorang laki-laki datang. Faqala, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ini datang
dari kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Madinah. Li haditsin balaghani annaka tuhadditsuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk menanyakan satu hadis yang sampai kepadaku, balaghani annaka tuhadditsuhu, bahwasanya engkau meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ia Katsir bin Qais ini hanya ingin ngaji satu hadis. Itu berangkat dari Madinah ke Damaskus. Yang saya ceritakan dari ke sebelah utara Madinah sejauh 1.300 kilometer. Kalau sekarang mungkin 1.300 km itu bisa ditempuh dengan perjalanan darat secara normal itu 14 jam. Tapi zaman unta zaman dulu, zaman kuda zaman dulu, 1.300 meter itu bisa, kilometer itu bisa 2-3 hari perjalanan. Hanya untuk bertanya satu hadis kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang ada di Damaskus. Dari Madinah terus ke utara sampai Tabuk, terus ke utara sampai Jordan, negara Jordania, ke Aman, baru nanti nyebrang sampai Suriah ke Damaskus. Kalau ke barat sudah sampai Lebanon, Beirut, dekatnya Palestina dan Israel. Nah, ini semangat di dalam menuntut ilmu. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maji'tu li hajatin, dan aku tidak datang kemari kecuali karena hajat ini, karena keperluan ini, bertanya kepadamu tentang satu hadis ini. Qala, kemudian Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang berjalan untuk menempuh jalan untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan membuat ia berjalan di salah satu jalan dari jalan-jalan surga. Jadi kalau ada orang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalan dia menuju surga. Menunjukkan salah satu jalan dari jalan-jalan ke surga. Lalu apa yang terjadi selain itu? Selain kalau ada orang yang menuntut ilmu itu Allah akan menunjukkan ia jalan menuju surga. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat itu la tadau ajnihataha, betul-betul akan menaungkan ajnihataha. Ajnihah artosipun sayap-sayap, jamak. Sayap-sayap dari malaikat ini akan dinaungkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sayap-sayap artinya banyak. Padahal satu sayap malaikat saja itu sudah bisa menutup ufuk barat sampai ufuk timur. Ada bahkan satu malaikat itu yang punya sayap 600 dalam kitab hadis sahih. Nah, ajnihah itu sayap-sayapnya akan dinaungkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu ini. Kenapa? Ridhon li talabil ilmi, sebagai sikap keridhaan kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi insyaallah dalam rangka mengkaji menuntut ilmu ini, insyaallah ini sebenarnya kita dinaungi oleh malaikat, sayap-sayap malaikat. Cuman kita tidak tahu, karena kita hanya bisa melihat, mendengar dengan indera yang kasar. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu,
la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Betul-betul dia dimintakan ampun oleh siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Siapa yang di langit di sini maksudnya adalah para malaikat, bukan makhluk UFO. Alien. Ada di langit katanya makhluk namanya alien. Nah, ini maka tafsir daripada man fis samawati wa man fil ard. Yang di langit alien, bukan. Para penafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud man fis samawati ini adalah para malaikat. Wa man fil ard, dan juga orang-orang yang ada di bumi. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu itu didoakan oleh siapa yang ada di langit, para malaikat, dan juga orang-orang yang ada di bumi, orang-orang soleh yang ada di bumi. Wal hitanu, hitan itu artinya, itu jamak dari hut. Hut itu artinya ikan. Al hitan artinya ikan-ikan. Fi jawfil ma'i, di dalam air. Dan bahkan tidak itu saja, bahkan ikan-ikan jauh di dalam air di sana, dia mendoakan orang yang menuntut ilmu, orang yang alim. Maka kita beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan bagaimana keselarasan harmonisnya antara alam semesta dan manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang beribadah, manusia beribadah, maka alam semesta ini pun senang. Termasuk ini di dalam hadis disebutkan al-khitan, bahkan sampai ikan-ikan mendoakan. Wa inna fadlal alimi, dan sesungguhnya keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu. Setelah ia mencari ilmu, dia mengaji, ia dapat ilmunya, ia menjadi seorang yang alim, maka fadlal alim alal abid, keutamaan orang yang alim ini, orang yang berilmu ini di atas al-abid. Al-abid orang yang ahli ibadah, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaannya? Semuanya istimewa. Tetapi apa keunggulan orang yang berilmu ini? Di dalam hadis ini disebutkan kafadlil qamari lailatal badri, bagaikan bulan purnama di malam 15-an. Terus bulan penuh di bulan purnama itu. Ala sairil kawakib, atas segala bintang-bintang yang ada di langit. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah warisannya Nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran, dan sesungguhnya para nabi-nabi Allah itu tidak mewariskan dinar. Wala dirhaman, tidak mewariskan dirham, mata uang, dinar, dirham. Jadi Kanjeng Nabi tidak mewariskan kepada kita hartanya. Apakah ada di antara kita yang mendapatkan warisan harta Nabi? Tidak. Yang diwariskan adalah ilmu. Wa warrathu al-ilma, tetapi para nabi itu mewariskan kepada umatnya adalah ilmu. Maka faman akhadahu, barang siapa yang mampu mengambil ilmu Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diwariskan lewat al-ulama yang menjadi warathatul anbiya itu, akhadha bihadzin wafirin, maka sesungguhnya ia telah mengambil bagian yang sangat banyak sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan harta benda, ini tidak ada bandingnya. Akhadha bihadzin wafirin. Nah, hadis ini sebagaimana yang saya sampaikan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Kalau kita telusuri hadis ini nanti juga ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, di dalam kitab sunannya juga. Kalau kita kaji lagi di mana hadis ini yang lainnya, apakah ada yang meriwayatkan? Banyak. Termasuk nanti ada juga
Kalau kita baca, kalau kita buka di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini. Maka artinya apa? Bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Maka kalau kita tidak mampu untuk memahaminya sendiri, maka kita mesti kembali kepada al-ulama, karena al-ulama warathatul anbiya. Para sedaya ingkang kula hormati, saya di dalam beberapa kesempatan menyampaikan bagaimana kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran lewat pemahaman para ulama salafus salih ini. Contoh, zaman dulu ada orang yang mengartikan, memaknai waman lam yahkum bima anzalallah. Orang-orang Khawarij, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Akhirnya ketika dia memahami Al-Quran dengan literal semacam ini, artinya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, orang tidak sholat, termasuk orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang tidak puasa, orang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan seterusnya. Maka dihukumi oleh mereka itu sebagai orang kafir, keluar daripada Islam. Sebab apa? Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Akhirnya apa yang terjadi? Dia suka mengkafirkan saudara yang lain, saudara muslim yang lain. Namanya Khawarij. Termasuk kalau kita runut dari akarnya, nanti sampai kepada mulai dari zaman Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali sendiri dikafirkan oleh kelompok ini. Tidak saja kita, Sayyidina Ali. Karena apa? Waman lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Orang tidak sholat, kafir. Orang tidak zakat, kafir, dan seterusnya. Maka bagaimana kalau kita merujuk kepada pemahaman ulama? Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Jami' li'ulumil Imam Al-Ahmad, Imam Ahmad. Jadi Al-Imam Ahmad ini mempunyai banyak kitab. Salah satunya Al-Jami' li'ulum. Beliau menerangkan kafir di sini yang dimaksud apa? Hiya bihi kufrun walaysa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kekafiran yang tidak sama dengan kafirnya orang yang kafir terhadap Allah, artinya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para malaikatnya, tidak beriman kepada kitabnya, tidak beriman kepada Rasulnya. Tidak sama, kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Beliau muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Madhabnya saat ini namanya madhab Hambali, diikuti oleh orang-orang Islam di Arab Saudi. Al-Imam Ahmad tidak sama dengan kafirnya, tidak berimannya orang kepada Allah, tidak sama dengan orang yang tidak beriman kepada para malaikatnya, tidak sama dengan orang yang tidak beriman kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Artinya apa? Kufrun duna kufrin. Ulama mengatakan kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Artinya dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan orang itu kepada kekafiran. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Artinya kalau dia tidak puasa, dia tidak sholat, dia dosa besar, iya, tetapi tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Ini maknanya humul kafirun. Meskipun jelas di sini di dalam ayat disebut kafir, humul kafirun, tetapi maknanya kufrun duna kufrin. Nah, ini kalau kita memahami tanpa lewat para ulama. Ada hal-hal yang kita tidak lewat ulama karena itu qat'i,
betul-betul sudah jelas, tetapi banyak hal yang kita mesti lewat pemahaman para ulama salafus saleh ini. Kemudian di dalam hadis yang lain yang sering juga disalahpahami ketika kita membaca secara literal hadis ini, ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama banainaha biaidin." Dan langit kami bangun biaidin. Aidun itu kalau kita terjemahkan artinya adalah tangan-tangan. Dan langit kami bangun dengan tangan-tangan kami. Maka ada sebagian orang yang kemudian mengartikan ini secara literal. Artinya Allah, mempunyai tangan. Kenapa begitu? Ayatnya begitu. Kita tidak usah merubah-rubah ayat ini. Ayatnya begitu, kita percaya saja. Ini adalah pemahaman sebagian umat. Lalu apa makna sebenarnya? Maka di dalam Al-Quran itu banyak sekali bahasa kiasan, seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu ketika saya masih bekerja di luar negeri, saya itu dibilang anak kapal. Karena saya bekerja di laut, di perusahaan kapal pesiar. Saya dibilang anak kapal, ini anak kapal. Tapi apakah kapal itu memiliki anak, beranak, melahirkan? Tentu tidak. Itu hanya istilah saja, karena kita bekerja di sana. Ini dalam bahasa kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal semacam ini atau kiasan. Maka para ulama, ini saya sebutkan di dalam kitab tafsir At-Tabari. Maknanya apa? Apakah betul-betul tangan? Maka di dalam tafsir ini, tafsir At-Tabari yang menulis Al-Imam At-Tabari, beliau mengkiaskan tentang Nabi Daud alaihissalam di dalam surat Shad ayatnya 42. Fi qawlihi Dawuda dzal aidi. Daud itu mempunyai tangan-tangan, tetapi maksud tangan ini bukan tangan secara fisik. Ternyata kekuatan. Daud itu mempunyai kekuatan. Kekuatan Daud yang dimiliki oleh Daud itu apa? Dua. Yang pertama kekuatan fisik. Aidun ini dimaksudkan kekuatan Daud, bukan artinya tangan. Karena memang Nabi Daud ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Orangnya sangat kuat. Maka dia menjadi raja. Tetapi di samping kekuatan fisik, beliau ini mempunyai kekuatan rohani atau spiritualitas yang tinggi. Jadi kadang-kadang orang itu fisiknya kuat, tapi spiritualitasnya, rohaninya lemah. Buktinya apa? Banyak orang yang gagah, perkasa, tetapi sholat subuh tidak kuat. Ini kan banyak. Fisiknya kuat, tetapi rohaninya lemah. Buktinya sholat subuh lewat, tidak kuat sholat subuh. Sholat zuhur kadang lewat. Ini spiritualitasnya lemah, meskipun badannya kuat. Ada orang berbadan kuat, puasa tidak kuat. Ini banyak juga. Spiritualitasnya kurang. Tetapi Nabi Daud ini di samping kuat secara fisik, spiritualitasnya, rohaninya kuat juga. Buktinya apa? Di sana ada saum Daud. Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Maka di dalam 1 tahun beliau itu puasa setengah tahun. Ini baru segi puasanya saja. Maka di samping kuat fisik, tapi spiritualitasnya Nabi Daud ini kuat. Maka disebut di sini dzal quwwati. Artinya di samping fisik, maka Al-Imam At-Tabari menerangkan dzal quwwati fi ibadatillah, tetapi juga kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini dimaknai was-samaa banainaha biaidin. Menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, dikiaskan dengan ayat ini maknanya biquwah, artinya dengan kekuatan. Artinya apa? Langit dibangun oleh Allah dengan kekuatan. Karena tidak mungkin langit itu bisa ada tanpa kekuatan dari Sang Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Kemudian saya akan sampaikan satu lagi ayat yang sering dimaknai secara keliru. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada kaul daripada al-kalam daripada para ulama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Oleh kaum liberalis ini diartikan tidak ada paksaan di dalam agama, artinya Islam membolehkan umatnya untuk pindah ke ajaran agama lain tanpa ada konsekuensi apapun. Boleh kita ke agama Yahudi, boleh kita ke agama Konghucu, boleh kita ke agama lain sebagainya, Majusi dan seterusnya. Sebab apa dalilnya? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Nah, ini kenapa semacam ini? Kenapa umat Islam dari kaum liberalis ini mempunyai pemikiran semacam ini? Karena dia membaca ayat ditafsiri sendiri. Beda kalau kita merujuk, misalkan saya rujukkan juga dari tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari menulis tafsir namanya Jami'ul Bayan. Karena yang menulis Imam Tabari, maka terkenal tafsir ini dengan tafsir At-Tabari. Ayat ini nazalat hadhil ayah fi qaumin minal ansar. Zaman dulu ayat ini turun kepada orang-orang Ansar. Siapa mereka orang Ansar? Orang Madinah yang menolong Kanjeng Nabi Muhammad dan sahabatnya dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Maka disebut Ansar. Au fi rajulin minhum, atau pada salah seorang laki di antara mereka, kana lahum auladun, mempunyai anak-anak, qad hawaduhum, yang mana anak-anak ini telah diyahudikan oleh orang tuanya. Orang tuanya dahulu Yahudi, anak-anaknya diajari Yahudi sehingga tumbuh menjadi orang Yahudi. Setelah tumbuh menjadi Yahudi, orang tuanya dapat hidayah masuk Islam. Ada orang Yahudi punya anak, anaknya dididik secara Yahudi sampai dewasa anak ini, dia menjadi seorang Yahudi. Orang tuanya mendapat petunjuk masuk Islam. Juga demikian, au nasaruhum, orang Nasrani, anaknya dididik secara Nasrani. Ini alamiah. Setelah besar, mempunyai anak, mempunyai cucu, Nasrani semuanya. Orang tuanya dapat hidayah masuk Islam. Falamma ja'allahu bil Islam aradu ikrahahum. Ketika datang Islam, mereka masuk Islam, kemudian mereka ingin memaksa anak-anaknya tersebut supaya masuk Islam. Memaksa anak-anaknya tersebut supaya masuk Nasrani, masuk Islam dari Nasrani, dari Yahudi. Karena dulu mereka telah menjadikan anak-anak itu Yahudi atau Nasrani. Maka fanahahum wa huwan dzalik. Allah melarang itu. Hatta yakunuhum yakhtaruna ad-dukhula fil Islam. Sampai mereka, karena mereka sudah dewasa, mereka sendiri yang memutuskan untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Menasihati iya, tetapi memaksa tidak, dilarang. Sampai anak-anak tersebut yang sudah dewasa ketika dinasihati kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi tidak sebagaimana yang dipahami oleh para kaum liberalis. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, menika pentingnya kita umat Islam itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang kepada dua urusan, dua hal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Allah wa sunnah rasulih, dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan cara dan jalan yang benar. Yaitu apa? Yaitu dengan cara mengikuti al-ulama warathatul anbiya, wa man akhadha minal ulama, barang siapa yang mengambil dari ulama ini, kata Nabi, akhadha bihadin wafirin, dia akan mendapatkan
bagian yang sangat besar karena kita bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah secara benar. Menika ingkang saged kawula aturaken, mbok bilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Monggo kita akhiri enjang menika kajian menika kanthi waosan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Akhiran aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.